tema hari ini merupakan satu tema yang perlu kita bahas kembali mengenai Roh Kudus. Dulunya, siapakah Roh Kudus itu? Ini penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya. Kita harus mengerti, mengenal akan Roh Kudus yang datang dan yang diutus oleh Yesus Kristus kepada orang-orang percaya. Saya akan baca lagi satu ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Pasal yang kedua akan saya baca begini. Ayat 1 katakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua itu mereka orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian membaca kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat jelas sekali Tuhan Yesus sebelum dia pergi meninggalkan murid-muridnya dan mati dan naik ke surga, di Injil Yohanes dengan jelas menulis tentang apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, the Comforter, itu artinya harus ada sang penghibur tidak akan datang. Maka itu lebih baik aku pergi, dan dia akan datang kepada orang-orang percaya. Saudara, Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus bukan suatu energi, bukan suatu kekuatan yang kita katakan Allah, atau dikatakan bukan suatu pelayan Allah atau pelayan Yesus. Nah, ini harus beda itu. Kata istilahnya energi, ini adalah konsep yang diajarkan oleh saksi Yehova. Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Allah. Mereka mengakui dia adalah suatu energi, suatu benda yang Tuhan pakai, suatu yang dipakai menjadi pelayan Allah. No, kita adalah pelayan Allah. Kita adalah hamba Kristus. Roh Kudus, dia adalah Allah, dan dia yang diutus setelah Yesus kembali. Nah, sekarang kita lihat diagram kita. Ya, diagram. Allah itu Esa. Esa itu artinya satu waktu tunggal. Ini Keluaran 6:4. Musa berkata bahwa orang itu Elohim itu adalah Esa. Hanya kepada dia saja kamu harus sembah. Tidak ada yang lain boleh, hanya dia. Nah, kata Elohim itu sebenarnya adalah mengandung plural jamak. Kata Elohim itu sama seperti dengan Allah. Oke? Nah, jadi kita lihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan yang telah menyatakan dirinya kepada kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita akan lihat bahwa Allah itu Esa, tapi dia Allah yang Esa memiliki 3 pribadi yang bisa distinguish, dibedakan. Nah, bagaimana bedakan?
Nah, tiga pribadi ini memang di dalam perjanjian lama tidak dijelas dengan sangat jelas, tetapi ada konsepnya. Tapi kalau di perjanjian baru sangat jelas, distinguish dan bisa dibedakan gitu loh. Tiga pribadi, Matius 28, 19, baptislah mereka atas nama apa? Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi ada tiga. Nah, kemudian ada yang 2 Korintus 13 juga. Ini tentang benediction. Kemudian Matius 3:14 itu waktu Yesus dibaptis dan Yohanes melihat ada apa? Roh Kudus turun ke atas Yesus. Maka ada suara-suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ada Bapa, Yesus, ada Roh Kudus dan ada yang dibaptis oleh yang dibaptis Yesus juga. Nah, di benediction di dalam penutup surat ada namanya berkat. Ya, tulis 3 nama itu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, nah kita lihat. Bapa itu Allah. Nah, jadi begini, kita lihat. Allah ini bahasa Arab yang kita pinjam. Nah, Theos aslinya perjanjian baru dipakai Theos atau God. Okay? Nah, jadi Bapa, Father adalah Allah. Nah, Anak adalah Allah. Roh Kudus, Holy Spirit adalah Allah. Nah, Anak bukan Bapa. Bapa bukan Anak. Kenapa? Karena di dalam dari Bapa masa dia Bapa sama Anak itu adalah sama. Dia kirim diri sendiri ya. Kita nggak percaya oneness. Nah, Bapa bukan Roh Kudus, bukan Roh Kudus, bukan Bapa, kan itu, bukan? Nah, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Anak. Kenapa? Karena dia katakan, aku pergi, the Comforter yang sang penghibur itu akan datang. Nah, masa sang penghibur itu sama adalah Bapa? Masa sang penghibur adalah Anak? Lalu yang dikirim itu apa? Kirim Bapak, kirim Anak. Cara pikir kita bukan begitu cara kita. Jadi jelas Bapa adalah Allah. Yohanes 6:27 sangat jelas. Ya, kemudian 1 Korintus 8:6. Yesus adalah Allah. Sangat jelas Yohanes 1, firman itu sama-sama dan firman itu adalah Allah. Oke. Kemudian Thomas Yohanes 29, Thomas mengatakan, ya Tuhanku ya Allahku. Kemudian Kolose, kepenuhan ilahi Yesus. Ibrani, di mana Allah berbicara kepada dirinya, dan dia menyatakan diri kepada kita melalui anaknya Yesus. Roh Kudus adalah Allah. Kisah para sulima, ini ada suami istri ya, namanya Ananias dan Sapphira, kan jual sebidang tanah ya. Mereka mau beri persembahan. Itu orang percaya. Benar-benar orang percaya, sudah percaya Yesus Kristus. Karena mereka tergerak mau persembahan. Tapi mereka lakukan, oh ini semua hasil tanahmu semua sudah dikasih ke gereja. Katanya kasih ke Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan Roh Kudus, itu bohong bohong dia. Lalu Paulus Petrus mengatakan, Ananias, maka benar uang ini semua hasil dari itu. Kenapa kamu mendustai? Apa? Mendustai Roh Kudus. Mana yang mendustai Allah? Roh Kudus Allah. Yang 1 Korintus 3 dalam itu. Ini benediction juga sama. Ya. Jadi Roh Kudus nggak jelas ada pribadi. Memiliki personality. Ya, Roh Kudus yang diutus memiliki personality, artinya memiliki kepribadian. Tahu kepribadian kan? Begini, ya, kalau orang marah sama kita bisa marah kembali. Oh, jadi aku punya personalitas, ya punya kepribadian saya, ya itu personalitas kita, gitu ya. Oke, nah mari kita lihat saudara-saudara bahwa Roh Kudus yang datang di hari Pentakosta itu, di mana dia datang, ya dia memenuhi
kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan? Apa tugasnya? Memang tugasnya sudah dijelaskan oleh Yesus, di mana tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 sudah bisa dikatakan itu ya. Tugasnya dia itu adalah the comforter. Dia adalah sang penghibur. Oke, dia adalah roh kebenaran. Dia adalah memimpin kita. Dia memimpin kita ke dalam kebenaran. Dan dia juga yang menyadarkan dosa kita, dosa dunia ini, dosa penghakiman. Dan dia juga memimpin kita memuliakan Yesus Kristus. Itu adalah pekerjaan. Dan Roh Kudus bekerja adalah untuk memperbaharui kita, supaya kita dilahirkan baru. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, saudara. Ini jelas adalah tugas dan juga pekerjaan daripada Roh Kudus yang memiliki personalitas dalam dirinya. Oke? Nah, Roh Kudus itu disebut Roh Suci atau Roh Kudus. Dia juga dipanggil Allah. Yes. Dia juga disebut dengan the Comforter, sang penghibur. Dia juga Roh kebenaran, dan dia adalah juga Roh Tuhan. Ya, Roh Kristus. Kadang-kadang disebut Roh Kristus. Nah, itu adalah pribadi daripada Roh Kudus. Nah, saudara, jadi sangat jelas Roh Kudus tugasnya juga adalah apa ya? Meyakinkan kita akan kebenaran, memimpin kita ke kebenaran. Roh Kudus itu adalah memeteraikan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, dimeteraikan itu tugasnya, saudara. Dan memberikan karunia kepada rasul-rasul. Kan sudah kita baca tadi kan, apa yang terjadi di hari Pentakosta. Saudara jelaskan. Kita lihat Roh Kudus turun, mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini dipenuhi Roh Kudus ini ada dua hal yang terjadi sebenarnya. Bahwa Yesus sebelum dia naik mengatakan, kamu akan dibaptis oleh. Nah, Yohanes Pembaptis juga mengatakan, ya, ada seorang itu Yesus akan membaptis. Saya membaptis dengan air, tapi Yesus akan membaptis dengan apa? Api, Roh Kudus. Nah, hari Pentakosta terjadi dua hal, di mana terjadi dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Kalau dibaptis itu artinya ya satu kali saja. Kita dibaptis apa? Ke dalam tubuh Yesus Kristus. Orang Yahudi yang percaya Yesus, orang non-Yahudi percaya Yesus, kita semua dibaptis ke dalam satu tubuh Yesus Kristus. Okay? Kemudian saudara, kita dibaptis waktu kita percaya adalah kita dibaptis ke dalam kematian dan kebangkitan. Itu Roma pasal 6. Jelas. Itu baptis. Ya. Nah, kalau dipenuhi Roh Kudus, itu bisa terjadi berulang-ulang kali. Itu orang dipenuhi Roh Kudus. Coba lihat kita rasul-rasul. Nah, beberapa kali kan terjadi. Ya. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka orang dipenuhi Roh Kudus dan sebagainya. Nah, bisa terjadi berulang-ulang kali. Oke. Nah, jadi begini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, bahwa Roh Kudus yang datang adalah Allah. Allah dalam artinya pribadi yang ketiga, itu sangat jelas. Tidak bisa dibantah lagi, saudara. Jadi Roh Kudus bukan suatu energi yang seperti sebagian orang Kristen tidak yang percaya. Mormon juga nggak percaya Roh Kudus itu pribadi Allah yang ketiga. Mereka nggak dulu kuasa Tuhan. Dia hanya pelayan Tuhan. Oh, kita percaya dan kita respect, kita hormat dan kita menyembah. Dan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Sangat jelas. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, bagaimana Roh Kudus peranannya? Oh ya, dia memimpin orang-orang percaya. Dia memimpin para rasul di dalam penginjilan, memberikan mereka kekuatan untuk berani, memberitakan apa? Injil Yesus Kristus. Nah, orang-orang Kristen yang dianiaya, kenapa mereka bisa sanggup menghadapi penganiayaan?
Kenapa? Ingat, karena ada the comforter, ada sang penghibur yang memimpin mereka, yang menuntun mereka sampai mereka ada yang mati. Siapa yang bekerja? Siapa yang menolong mereka? Adalah Roh Kudus. Nah, saudara masih ingat cerita, ada kisah nama pujian yang kita nyanyi? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ini dari satu orang itu mendapat inspirasi cerita di mana ada satu keluarga di India yang agamanya yang lama. Dan mereka itu menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kali ketahuan oleh kepala sukunya. Lalu dipanggil. Kamu percaya siapa? Kenapa kamu meninggalkan agama kita? Mereka berkata, kami percaya Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat dunia. Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang, yang mati untuk menanggung dosa kita. Kami percaya kepada Yesus. Oh, kamu percaya agama asing? Kamu harus kembali. Kalau tidak, akan membunuh. Kami akan membunuh kamu. Ayo, menyangkal. Tidak. Kalau tidak mau, keluar kamu. Akan kami bunuh. Betul. Satu persatu keluarga. Dan dia kemudian dibunuh. Kadang-kadang saya bertanya, wah, ini berat. Menganiaya, kesulitan, kesusahan. Sangat berat. Berat. Sungguh berat. Saudara, apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa bertahan tidak menyangka tetap mau percaya kepada Dia? Maka itu pujian itu akan decided to follow to not change, tidak ada mundur itu. Wah, ini sangat membuka hati kita, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya apa? Satu keluarga itu mati. Tapi karena satu keluarga itu mati, saudara, apa yang sedang terjadi? Ada satu pendiri pemimpin gereja Anastasius. Cara orang martir adalah benih gereja. Cara orang martir adalah benih gereja. Dan kemudian di daerah itu dan orang kampung menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada yang mati. Saudara, kadang-kadang kita pikir, Tuhan kenapa mereka mau ya? Itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh yang memberikan mereka, Roh Kudus yang memimpin mereka, Roh Kudus yang menguatkan hati mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan kita orang percaya pada masa sekarang? Katanya kita percaya Yesus Kristus. Katanya kita telah save. Karena kita telah percaya dan diselamatkan. Bagaimana hidup kita, sikap kita sebagai orang percaya? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita komitmen, mari kita bersemangat untuk Tuhan, mari kita sangat serius, kita benar-benar ya mencintai Tuhan kita Yesus dan kebenarannya. Janganlah kita abaikan perintahnya kan begitu. Maka Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukti kamu mengasihi aku. Di Yohanes pasal 6, 7, 8, 9 mengatakan, you keep my commandment. Bukti engkau mengasihi aku, you keep my commandment. Dan you harus saling mengasihi kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, Roh Kudus sudah datang, yes. Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Anda telah dibaptis nggak? Yes, dibaptis kemana? Ke dalam tubuh Yesus Kristus. Kita telah dibaptis ke dalam tubuh Yesus Kristus. Sangat jelas. Itu adalah ajaran dari firman Tuhan. Saudara-saudara, ya kita ditebus. Tapi kalau kita
Saudara-saudara melihat ayat firman Tuhan, saudara ya. Coba kita lihat. Di 1 Korintus 12:13. Nah, supaya kita kembali ke firman Tuhan ya. Memang banyak ayat yang harus saya baca, tapi mungkin kita tidak ada banyak waktu. Tapi coba kita lihat ayat ini dulu ya. Ya, kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus ya. Oke. 1 Korintus 12:13. Nanti kita lihat. Oke. Sebab dalam satu roh, itu roh kudus, kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, bangsa lain, baik Buddha, ya, Buddha orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Minum apa? Satu roh. Spiritual blessing yang berasal dari Yesus Kristus. Coba kita lihat di 1 Yohanes. Coba lihat. Pasal 1 Injil Yohanes. Apa itu? Mari kita lihat. 1 Yohanes. Injil Yohanes pasal 1. Mari kita lihat. Ini mengatakan ayat 17. Oke, kita baca ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah apa? Menerima kasih karunia. Saudara terlihat kasih karunia. Demi kasih karunia, anugerah, grace for grace. Apa itu grace? Keselamatan itu ya. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia, grace dan kebenaran datang dari mana? Dari Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita sebagai orang Kristen, orang percaya di hari zaman ini, jangan kita anggap enteng kasih karunia Yesus Kristus yang telah diberikan kita kepada kita melalui Roh Kudus. Ada yang kita peranan Roh Kudus penting dalam keselamatan kita. Ya. Kalau bukan karena Roh Kudus, kamu selamat karena usahamu. Tidak, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Dari Roh Kudus itu bekerja di dalam keselamatan kita. Dia menyadarkan dosa kita. Aku orang berdosa. Yesus, aku orang berdosa. Engkau juru selamat. Engkau sang penebus. Aku percaya kepada Engkau. Siapa yang bekerja itu? Sehingga saya menyatakan dosa kita. Sehingga saya percaya Yesus. Roh Kudus itu yang menyadarkan dosa. Saudara-saudara, Anda sudah sadar? Ya, puji Tuhan. You percaya? Puji Tuhan. You selamat? Puji Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang Kristen yang bisa menyaksikan, ya, menjadi saksi Kristus. Maka itu kan Yesus mengatakan kepada Rasul, jangan tinggalkan Roh Yerusalem, kamu akan terima kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kudus datang, turun membaptis, memenuhi mereka, fill them by the Holy Spirit and His power, dan memberikan karunia. Luar biasa, saudara. Lalu mereka pergi apa? Pergi. Jadi saksi. Saksinya di mana? Di Yerusalem. Kenapa harus Yerusalem? Mulainya dari Yerusalem. Gereja Tuhan, tubuh Kristus, mulai dari sana. Kota Yerusalem harus diekspand. Saksi di Yerusalem, di Yudea, kemudian apa? Di Samaria, terus lagi disampaikan ke ujung dunia. Saudara, Injil diberitakan oleh siapa? Oleh rasul-rasul, oleh pengikut Yesus, kemudian kepada orang-orang diakan, orang-orang elders, kemudian kepada guru-guru penginjil. Mereka pergi. Kemana mereka pindah? Mereka pergi seperti Aquila, Priscilla, Aquila, suami istri. Mereka itu pindah-pindah dari rumah diusir, pindah lagi tempat, pergi ke Asia, mereka ketemu Paulus. Mereka tetap memberitakan Injil dan kebenarannya sampai Apolos yang datang dari Alexandria. Dia hanya memberitakan baptisan Yohanes Pembaptis. Dan you wrong, you harus salah. Di sini kasih tahu baptisan yang benar di dalam nama Yesus. Kok macam is? Akhirnya Apolos berubah apa nama itu? Tobat doktrina.
terima ajaran Yesus, dibaptis mula, dan dia menjadi penginjil Apolos, orang yang berfasilidad, Alkitab mengatakan, pintar ngomong, puji Tuhan, ya kan? Apolos itu luar biasa. Itu disatakan di Kisah Para Rasul. Dia memintakan Injil Yesus Kristus. Kenapa? Peranan Roh Kudus. Karena Roh Kudus apa? Menuntun kita dalam, karena dia Roh kebenaran. Nah, problemnya masa sekarang saudara, semua orang bilang kami punya Roh Kudus. Apakah orang yang punya Roh Kudus harus punya bukti secara fisikal? Ada gereja lain, jemaat atau orang Kristen bilang, bukti penuh Roh Kudus. Katanya di fill by Holy Spirit, dipakai Roh Kudus, harus bisa berbahasa. Tidak. Betul, di awal pertama di hari Pentakosta mereka berbahasa lidah yang bisa dimengerti. Benar. Betul, tidak ada salah. Tetapi setelah rasul-rasul mati, setelah Injil itu disebarkan dan surat-surat rasul tulis, kita baca tidak ada lagi yang dikatakan oleh ajaran para rasul. Kalau kamu mau bukti orang dipenuhi Roh Kudus harus bisa berbahasa asing. Tetapi mereka yang semua mengklaim dirinya, ini bukti dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa bla bla bla. Tidak ada ayat firman Tuhan. Yuk ngomong-ngomong tidak ada orang tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukti orang punya Roh Kudus, mereka berjalan di dalam kebenaran Allah, kebenaran Yesus Kristus, kebenaran yang diajarkan oleh para rasul, Rasul Paulus. Ayo kita kembali kepada pemahaman pengertian. Roh Kudus punya personality. Roh Kudus adalah the comfort. Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin kita dalam kebenaran Allah dan kebenaran Yesus. Tentu dan juga ajaran-ajaran para rasul dong. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukti lagi bahwa Yesus, Roh Kudus itu, dia memiliki personalitas yang sangat jelas. Jangan mendukakan roh. Berarti Roh Kudus bisa sedih kan? Siapa yang di sini yang tidak pernah merasa sedih? Berarti Anda tidak memiliki personalitas. Benda ini, meja ini, kalau saya ketok-ketok, dia nggak marah sama saya. Kenapa? Karena dia tidak ada personalitas. Ini HP ini lagi dipakai, kalau saya marah-marah sama dia tidak bisa marah balik. Kenapa? Karena dia tidak ada personalitas. Kalau Roh Kudus, kita menyakitkan Roh Kudus, kita berdosa Roh Kudus, sedih nggak? Sedih. Berarti dia memiliki personalitas. Itu Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus pasal 4, 30 dan 31. Jangan menghujat Roh Kudus. Matius 12, 31. Siapa yang menghujat anak masih bisa diampuni. Tapi siapa menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun di dunia ini dan dunia akan datang. Banyak orang mengatakan, makanya jangan kamu menghujat-hujat pendeta yang diurapi oleh Tuhan begini. Kamu bisa menghujat Roh Kudus? Tidak, demikian Tuhan. Roh Kudus pada waktu Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, mereka mau Yesus mengusir setan dengan kuasa berjebul. Yuk, hujat Roh Kudus. Nah sekarang hujat Roh Kudus maksudnya apa? Hujat Roh Kudus sama dengan arti orang menolak Yesus Kristus. Engkau akan mati. Di dunia ini nggak ada bisa ada lagi masuk neraka. Orang menyangkal Yesus datang dari Allah, dia anti Kristus. Orang menyangkal Yesus
Juru selamat satu-satunya, you antichrist. Antichrist. You tidak percaya Yesus adalah Allah. You antichrist. Itu bukan Roh Kudus yang akan berkudus, bukan dari roh Allah, tapi roh jahat. Pasangan jelas sudah. Oke. Kemudian kita lihat. Nah, jangan menghina Roh Kudus. Ibrani 10:29. Jangan menghina Roh Kudus. Kisah Rasul 6:10. Jangan berdusta kepada Roh Kudus. Ya, kita sudah baca. Kisah Rasul 5. Stay. Anania dan Safira itu. Dan jangan padamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5:19. Coba lihat. Sekarang kita lihat sudah. Begitu pentingnya. Di zaman gereja, di zaman anugerah Yesus Kristus, kita lihat Roh Kudus, Dia bekerja, Dia hadir, dan bahkan tentu Dia ada di dalam hati saudara dan saya, saudara-saudara yang telah menerima Yesus Kristus. Ini penting bagi. Di mana ayatnya? Efesus pasal 1:13. Oke, mari kita balik ke Efesus. Kita coba lihat di Efesus. Ini penting bagi saudara. Supaya sebelum jangan, kau belum punya Roh Kudus. Siapa bilang? Coba lihat apa yang Roh Kudus lakukan. Coba kita lihat. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Saudara sangat jelas. Mari kita lihat ya. Oke. Mari kita lihat. Kita baca. Di dalam Dia, Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Kita mendengar Injil, firman Yesus itu kan, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia siapa? Yesus. Kamu juga, ketika kamu percaya, waktu kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ya. Yang dijanjikan Yesus, aku pergi, aku akan putus Roh Kudus itu. Nah, setelah mereka percaya, nah sekarang Roh Kudus itu sudah datang pada hari Pentakosta itu kan, betul kan? Nah, maka Roh Kudus tetap tinggal di hati setiap orang yang percaya dan orang memberitakan Injil. Mereka mendengar Injil keselamatan ya, Injil Yesus ya, bukan Injil lain. Mereka percaya dan Roh Kudus memeteraikan kepercayaan mereka. Ya, kan begitu kan? Sampai kapan dimeteraikan? Sampai kita diangkat, di rapture. Berarti keselamatan kita terjamin. Keselamatan kita tidak akan hilang. Nah, ini jaminan. Pak, kenapa orang Kristen itu berdosa? Pak, kenapa orang Kristen jadi menganut agama lain? Dan banyak orang bertanya-tanya kan. Katanya sudah Roh Kudus. Nah, ini kita harus lihat kasus per kasus. Gak bisa kita lihat orang luar sana itu ada namanya Kristen tiba-tiba jadi mualaf dan sebagainya. Kita kan gak kenal orang itu. Kita kan gak kenal apakah dari awal, dari pertama dia itu sudah benar percaya Yesus atau enggak. Ya enggak? Ada juga banyak Kristen KTP, Kristen keturunan yang tidak ngerti tentang born again, tidak mendapatkan ajaran yang benar, tidak mendapatkan Injil sejati. Yang mereka dapatkan Injil apa? Percaya Yesus sukses kaya. Nah, itu Injil lain. Percaya Yesus pasti sembuh. Percaya Yesus semua penyakit akan sembuh. Itu Injil lain. Nggak ada Yesus ngajar begitu. Nggak ada Yesus memberitakan Injil. Nggak ada. Yesus memberitakan kerajaan surga ada. Ya kamu harus bertobat. Gitu kan. Paulus, Petrus, Rasul lain. Bertobatlah kamu ya. Percayalah Yesus. Oh ya ada. Betul. Ya kan? Beritakan Injil. Yesus yang mana? Yesus yang mati. Yesus yang bangkit. Nah itu Injil yang diberitakan. You percaya? You akan mendapat apa? Hidup yang kekal. Dosamu akan diampuni. Itu Injil. Tapi kata Paulus mengatakan, percaya Yesus, kamu akan kaya raya. Nah, itu Injil lain. Injil lain. Bukan Injil. Tapi Injil yang sejati adalah di mana orang
menerima Yesus Kristus yang mati dan yang bangkit, dan percaya Yesus akan datang kembali. Dan saat ini di dalam gereja, dalam jalan gereja, mereka mengakui percaya Roh Kudus yang datang. Roh Kudus yang datang pada hari. Dan dia adalah sama. Dia bukan suatu energi, bukan suatu kekuatannya Allah, tapi dia punya personality, person. Apakah saudara sudah percaya Yesus Kristus? Apakah saudara percaya Roh Kudus adalah oknum yang ketiga? Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menyadarkan kita kembali betapa pentingnya kita mengenal, mengerti tentang Roh Kudus dan apa yang Roh Kudus lakukan hari ini sampai hari ini di tengah-tengah orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.